Eh, dan selanjutnya, dengan begini kalimat pertanyaan ini menjadi lebih jelas pada tenses past continuous. Selanjutnya, di sini ada past continuous tense. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat tentang past continuous tense ini, yaitu penggunaan to be was itu digunakan untuk subjek yang terdapat kata I, she, he, dan it. Kemudian to be were digunakan untuk subjek yang menggunakan we, they, dan you. Sehingga penggunaan to be yang ada di past continuous ini hanya dua, yaitu was dan were, dan penggunaannya tergantung pada subjek apa yang digunakan. Kemudian bentuk tense ini digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang terjadi di masa lampau, di mana aktivitas tersebut berlangsung bersamaan dengan aktivitas lain. Nah, di sini dikatakan bahwa past continuous ini juga past continuous ini adalah kegiatan yang terjadi di masa lampau, sehingga uh, masih bisa berdampingan dengan aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Dan di sini saya ada punya contohnya juga, yaitu my father was washing the motorcycle while my mother was cooking a soup. Jadi kegiatannya my father ini dilaksanakan secara bersamaan di saat my mother juga melakukan suatu kegiatan. Tetapi tetap kita tandai bahwa penggunaan past continuous ini dia masih tetap berada penggunaan pada to be, yaitu to be-nya sifat was atau were. Kemudian kata keterangan kata kerjanya masih menggunakan tambahan dengan verb ing atau kata kerja ing. Maka hal itu dinyatakan terdapat di kalimat past continuous. Ada contoh yang kedua, yaitu I was working on my deadline when you called me. Jadi di sini kegiatan yang masih dilakukan secara berdampingan, secara bersamaan dengan aktivitas lainnya. Di sini juga masih menggunakan ada kata to be was atau was-nya, karena dia menggunakan subjek I, jadi to be yang digunakan itu menggunakan was, dan ditambah dengan kata kerja yang itu masih menggunakan ing, atau di sini ada terdapat working. Dan kalimat yang selanjutnya itu yang aktivitas lainnya, yaitu ketika you called me. Dan kalimat ini masih bisa dikatakan bahwa suatu past continuous tense. Selanjutnya, di dalam pola tense ini atau while digunakan untuk menunjukkan bahwa dua pekerjaan pada waktu yang sama di masa lampau. Seperti contoh yang di atas, ketika penggunaan while ataupun when, jadi kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara bersamaan, tetapi pada masa lampau atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian di dalam pola tense ini, kata when digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan tersebut lebih dahulu daripada orang lain. Seperti juga contoh yang di atas tadi, bahwa when itu suatu kalimat yang kegiatan itu terlebih dahulu dikerjakan. Tetapi pada kalimat tersebut masih memiliki kegiatan yang bersamaan yang saat dilakukan di dalam aktivitas secara berlangsungan, secara bersamaan. Kalimat when tersebut ditandai
dengan adanya kegiatan yang bersamaan. Tetapi penggunaannya juga masih menggunakan pola yang sama pada past continuous, sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih sempurna. Selanjutnya, di sini ada contoh kalimat negatif dan kalimat pertanyaan dengan berbagai tenses. Nah, tenses yang digunakan di sini yaitu ada past perfect continuous, future perfect continuous, dan perfect continuous, past perfect, dan terakhir ada present perfect continuous. Ini adalah tenses yang saya gunakan, dan berikut adalah kalimat-kalimatnya. Jadi yang pertama ada past perfect continuous. Jadi tenses ini digunakan ketika kita membicarakan hal yang dimulai dan sedang terjadi hingga suatu titik tertentu di masa lampau. Jadi sesuai judulnya, yaitu past perfect continuous, peristiwa ini masih terjadi di masa lampau tetapi masih berlangsung dan membicarakan hal yang dimulai dan sedang terjadi. Dan di sini ada pola past perfect continuous, yaitu pada kalimat positifnya terdapat subject plus had plus been dan plus verb ing plus object. Jadi kalimat continuous itu ditandai dengan adanya verb ing, dan perfect itu ditandai dengan adanya had been. Dan karena dia terjadi di masa lampau, maka pengguna had ini sangat penting, sehingga akan menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat past perfect continuous. Kemudian ada kalimat negatif yang terdiri dari subject ditambah had, ditambah not, ditambah been, ditambah verb ing, dan ditambah object. Kalimat yang menjadi pernyataan bahwa itu adalah kalimat negatif ditandai dengan adanya kalimat not, sehingga kalimat not ini menjadi peran yang paling utama. Dengan adanya not ini, maka kalimat tersebut ditandai dengan kalimat negatif. Selanjutnya, perbedaan kalimat positif dan negatif ini di past perfect continuous ini masih ditandai dengan adanya not. Selanjutnya, kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan yang ditandai dengan adanya kalimat pertama yaitu had, kemudian ditambah dengan subject, ditambah dengan been, ditambah dengan verb ing, kata kerja ing, dan ditambah dengan object. Kalimat pertanyaan di sini masih ditandai yaitu dengan adanya awalan had, sehingga yang menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat pertanyaan. Jadi pada intinya, past perfect continuous ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di masa lampau dan masih terjadi dan dimulai dan sedang terjadi hingga suatu titik tertentu. Selanjutnya ada contoh dari past perfect continuous. Yang pertama, pada kalimat pertama yaitu kalimat positif, ada she had been waiting for Mr. Brian an hour yesterday. Jadi di sini ditandai dengan adanya had been dan menggunakan verb ing yang menandakan bahwa hal ini terdapat di past perfect continuous, dan keterangan waktu masih tetap menggunakan yesterday karena terjadi di masa lampau atau past. Kemudian di sini ada kalimat negatif yaitu she had not been waiting for Mr. Brian for an hour yesterday. Di sini juga masih menggunakan had, tetapi dengan tambahan not, sehingga menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Kemudian masih menggunakan verb ing dan terdapat yaitu